evening, Bobby. How's our money, ladies? Seorang laki-laki yang bernama Danny masuk ke dalam sebuah rumah penyimpanan uang milik gangster untuk sekedar melihat bagaimana pekerjaan dari para pekerja di dalam sana. Tak lama, sekelompok preman bersenjata memaksa masuk ke dalam rumah penyimpanan dan berniat merampok seluruh uang yang ada di dalam sana. Danny masuk ke dalam brankas bersama dengan Debbie yang kemudian menelepon Iggy untuk mengabarinya kalau saat ini beberapa preman sedang berusaha merampok uang di rumah penyimpanan. I'm calling the army. Scene pun lalu berpindah dengan memperlihatkan suasana di dalam rumah sebuah keluarga kecil Ray Hayes bersama istrinya Alice Hayes yang terlihat sedang menikmati waktu kebersamaan mereka dengan kedua anak mereka yang bernama Siobhan dan Henry. Ponsel Ray pun berbunyi dan itu berasal dari Iggy yang memintanya untuk segera membereskan masalah yang ada di rumah penyimpanan. Ray sebenarnya sangat bimbang untuk melakukan pekerjaan ini atau tidak, sebab malam ini adalah waktunya kumpul bersama dengan keluarganya, apalagi bertepatan dengan malam libur sekolah Siobhan dan Henry. Namun sebagai orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya, Ray pun terpaksa pergi menyelesaikan pekerjaan yang memang sudah menjadi pekerjaannya selama 5 tahun terakhir ini, setelah dirinya memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Sebelum Ray pergi, Alice sempat berpesan kepada suaminya itu agar berhati-hati dalam bekerja dan akan menunggunya di rumah untuk berbicara sesuatu yang penting mengenai masa depan keluarga mereka. Cerita pun sedikit mundur 5 tahun ke belakang, yang ketika itu Ray memutuskan untuk berhenti dari kepolisian demi sebuah pekerjaan yang istrinya rekomendasikan kepada dirinya. Dia lalu bertemu dengan Iggy di dalam sebuah klub. Namun belum juga mengobrol banyak dengan dirinya, tiba-tiba Ray diserang oleh seseorang dari belakang. Iggy mengatakan kalau tindakan itu hanyalah sebuah syarat pemeriksaan dari mereka, memastikan kalau tidak ada yang berpura-pura tentang bagaimana mereka bertindak. Ray lalu bertemu dengan Michael yang memang sedari tadi telah menunggu kedatangan Ray di sana. Ray yang belum mengerti tentang situasi yang terjadi ataupun apa yang harus dilakukannya hanya bisa terbata-bata sambil mengatakan kalau dia bukanlah orang seperti yang Michael bayangkan. Michael pun mengatakan kalau dia sudah tahu dengan apa yang diinginkan oleh Ray, yaitu ingin mendapatkan penghasilan melebihi apa yang dia dapatkan saat ini di kepolisian. Sebab impiannya adalah untuk membuat masa kecil anak-anaknya tidak sama seperti masa kecilnya. Michael pun lalu menjelaskan kalau pekerjaannya itu hanyalah menjadi seorang pria yang mengingatkan orang-orang tentang hutangnya atau menjadikan properti seseorang menjadi miliknya, tetapi dalam koridor kode etik pekerjaan dan mengingatkan untuk menjaga kebersihan jalanan, jangan tinggalkan mayat disewakan, dan Ray hanya masuk dengan senjata ketika seseorang mengeluarkan pisaunya. Ray awalnya sempat menolak pekerjaan yang diberikan oleh Michael sebab dia tidak mau membunuh, namun karena dia bisa mendapatkan gaji $500,000 per tahunnya, Ray pun menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh Michael. Apalagi dia ingin sekali memulai bisnis keluarga bersama dengan istrinya demi masa depan mereka. Kembali ke masa sekarang, Ray terlihat sudah berada di lokasi penyimpanan uang yang kemudian memukuli supir para perampok untuk bertanya tentang berapa banyak orang yang berada di dalam sana. There's 4. Okay, there's 4. That's all I know. Are they armed? We ain't leaving till we get in that fucking boat and get the ram. Who the fucking... Danny. Danny dan Debbie pun lalu keluar dari dalam brankas setelah mengetahui
kalau Ray telah membantai semua perampok-perampok tersebut. Danny lantas mengucapkan terima kasih kepada Ray dan bertanya tentang apakah malam ini dia boleh menginap di rumahnya. Sementara itu di sebuah restoran, Michael terlihat sedang makan bersama dengan bawahannya. Tak berselang lama, dia lalu mendapatkan telepon dari Iggy yang mengatakan kalau telah ada beberapa preman yang baru saja mencoba membobol rumah penyimpanan. Mendengar hal tersebut, Michael pun segera menyadari kalau semua itu adalah ulah dari Lonnie Castigan, seorang pemimpin gangster yang sedari dulu memang ingin sekali merebut wilayahnya. Michael sebenarnya tidak terlalu khawatir melihat keberadaan Lonnie beserta dengan anak buahnya di sana. Namun karena Harry malah berkhianat kepadanya, dia pun hanya bisa pasrah dengan bagaimana hidupnya selanjutnya. Hey, honey. Sebelum Ray pulang ke rumah, Alice menelepon Ray untuk mengabarinya kalau roti kesukaan Henry telah habis. Jadi Alice ingin Ray mampir sebentar dulu ke supermarket untuk juga membeli barang-barang keperluan rumah. Ray pun mengiyakan permintaan istrinya tersebut. Namun belum juga dia beranjak dari sana, dia mengeluarkan dulu supir para preman itu dari dalam bagasi mobilnya dan mengatakan untuk segera pergi dari sana dan jangan pernah melakukan perbuatan yang membuat dirinya marah. Michael. Ray dan Michael lalu berada di suatu tempat untuk bertemu Iggy, Charlie, dan semua anak buah Michael setelah Ray mendapatkan kabar tentang kematian Michael. Di hadapan semua orang, Iggy pun mengatakan kalau Lonnie Castigan dan krunya telah datang ke kota ini setelah Harry menjual mereka kepada Lonnie. Saat ini yang hanya bisa mereka lakukan adalah menunggu sebab wasiat terakhir Michael adalah meminta mereka untuk menjunjung tinggi kode etik sebelum bertindak. Mereka adalah penjahat yang lebih berkelas dibandingkan dengan Lonnie Castigan. Maka oleh sebab karena itu, besok malam mereka semua harus berkumpul di markas, merencanakan semuanya. Tetapi yang bisa mereka lakukan saat ini adalah tunduk sementara terhadap Lonnie sambil mencari celah membalas semua perbuatan Lonnie kepada Michael. Sesampainya Ray di rumah, dia lalu bertanya kepada Alice tentang di manakah anak-anak mereka. Sebab dia ingin menemui mereka dulu meminta maaf karena malam ini telah meninggalkan waktu bersama dengan mereka berdua. Ray lalu menemui Henry di dalam kamarnya yang terlihat sedang membaca sebuah buku sebelum dia tidur. Setelahnya, Ray menemui Siobhan yang sebenarnya nampak sangat kesal karena ayahnya terus membicarakan sebuah aturan padahal dia kini sudah berumur 18 tahun. Tetapi meskipun begitu, Siobhan sangat menyayangi ayahnya yang selalu perhatian kepada dirinya. Love you. Love you too. Good night. Ray lalu menemui istrinya yang terlihat sangat bahagia ingin sekali bercerita sesuatu kepada dirinya. Awalnya, Ray mengira kalau Alice tengah hamil anak mereka, namun ternyata dia malah menunjukkan sebuah surat properti restoran yang dijual kepada dirinya. Alice mengatakan kalau dia memang belum membeli seutuhnya restoran tersebut. Namun diam-diam selama 5 bulan belakangan ini, dia telah berbicara intens dengan sang agen properti untuk membicarakan kemungkinan restoran ini dibeli oleh dirinya sebab Alice ingin membicarakannya terlebih dahulu kepada suaminya. Ray sebenarnya sangat terkejut melihat hal itu karena tak menyangka istrinya diam-diam telah merencanakan membeli sebuah restoran untuk masa depan mereka yang sedari dulu mereka berdua impikan. Apalagi Ray berencana untuk keluar dari pekerjaan setelah Michael disingkirkan oleh seseorang. Mendengar kabar Michael telah mati agak membuat Alice terkejut. Namun dia tidak mau memikirkan terlalu jauh hal tersebut. Sebab yang terpenting adalah masa depan keluarga mereka meskipun selama ini Michael telah banyak membantu untuk kebahagiaan keluarga mereka. Esok paginya, setelah Ray mengantarkan kedua anaknya pergi bersekolah, dia menemui Danny untuk berbicara sesuatu yang penting mengenai masa depannya. Ray mengatakan kalau sejak pertama kali mereka berdua bertemu, Ray berpikir kalau dia adalah orang yang paling menyebalkan di muka bumi ini. Namun setelah bertahun-tahun bersama, Ray menyadari kalau pertemanan mereka berdua melebihi hanya sekedar pertemanan. Jadi di momen ini, dia ingin dirinya menjadi orang pertama yang mengetahui kalau dia ingin keluar dari kelompok dan ingin membuka kedai bersama istrinya setelah sekian lamanya menabung demi bisa membeli sebuah properti restoran.
Danny senang mendengar hal tersebut, tetapi di dalam hati kecilnya, dia tidak ingin Ray keluar dari pekerjaan ini. Tak lama, ponsel Ray berdering dan sebuah panggilan telepon berasal dari sekolah memaksanya untuk segera pergi menuju ke sana sebab putrinya menyerang siswa lain di sekolahan. Ray yang belum berbicara jujur kepada kedua anaknya kalau dia belum keluar dari kepolisian, mengatakan kalau Danny merupakan rekanannya di kepolisian agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap kedua anaknya. Ray lalu menemui sang guru pembimbing sekolah untuk mendengarkan cerita kronologi tentang bagaimana putrinya berkelahi dengan murid lainnya di sekolah. Sang guru mengatakan kalau sekolah memiliki kebijakan toleransi nol terhadap kekerasan. Sang guru tahu kalau orang tua Siobhan pasti membesarkan kedua anak mereka dengan sangat baik. Jadi dia memohon untuk kedepannya, Tuan Ray beserta dengan istri lebih peduli dengan bagaimana perkembangan dari anak-anak mereka. Ray hanya bisa mengangguk di depan sang guru, tetapi dia tidak bisa marah kepada Siobhan sebab yang dilakukannya itu dikarenakan ada anak-anak lainnya berusaha untuk membuli Henry di dalam sekolah. Henry, you gotta learn to stand up for yourself. And Siobhan, look, don't repeat this. I don't care what the sister says. It's always okay to stand up for the family, no matter what. Who wants some ice cream? Ray beserta dengan keluarganya serta Danny kini berada di restoran yang akan Alice beli. Ray lalu berbicara empat mata lagi kepada istrinya tentang apakah dia benar-benar yakin akan membeli tempat ini. Alice yang sudah sangat cocok dengan tempat ini hanya mengatakan kalau dia benar-benar menyukai tempat ini sebab lokasinya yang strategis. Meskipun dia harus membayar lebih dari harga yang ditawarkan dengan menggunakan semua uang darurat mereka. Ray pun tidak bisa berkata-kata apa lagi dengan istrinya sebab selama Alice senang, dia akan melakukan semuanya demi istrinya. Mr. Charlie, Iggy. Sore harinya, Ray dan Danny berada di klub menanti kedatangan Lonnie yang akan datang ke sana. Ray lalu mengutarakan keinginannya kepada Iggy tentang dirinya yang akan keluar dari kelompok. Namun, belum juga Iggy mengatakan apapun, Lonnie beserta dengan semua bawahannya telah sampai di dalam klub. Lonnie mengumumkan kepada semua orang kalau mulai detik ini dialah yang akan mengambil semua usaha dan apa yang sudah dilakukan oleh Michael selama ini. Dan dia juga akan menambahkan bisnis mereka dengan penjualan narkoboy agar keuntungan yang bisa mereka dapatkan bisa berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Now get to work. Hey, you haven't heard that Lonnie Kaskin on the Butcher's Kid? Danny yang melihat Lonnie sebenarnya agak kesal. Apalagi dia mengetahui tentang kisah bagaimana dulu Lonnie kehilangan mata kirinya. Ray yang sama sekali tidak mengetahui hal tersebut lalu diceritakan oleh Danny tentang sebuah legenda dari anak si jagal. Dulu ada sepasang tukang daging yang bekerja sampingan menjadi pembunuh bayaran untuk Lonnie. Tetapi suatu hari, para tukang daging yang lelah dengan pekerjaan sampingan mereka ingin keluar dari kelompok, namun Lonnie yang paranoid berpikir kalau para tukang jagalnya akan bekerja untuk kelompok lain. Jadi, Lonnie mengirim pesan kepada semua orang yang bekerja di bawahnya untuk membunuh mereka berdua. Namun Lonnie tidak menyadari kalau para tukang daging punya anak, seorang anak yang semenjak kecil dilatih menjadi sebuah mesin pembunuh kecil. Anak itu tidak bisa menerima kematian kedua orang tuanya, jadi dia melukai mata kiri Lonnie dan sampai sekarang keberadaan anak tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Where is this kid now, you may ask? Maybe in this very room. Hey. Hi. Hey, How you doing? good. Boss wants a word. Tak lama, Ray menemui Lonnie untuk berbicara kepadanya tentang kabar angin yang terdengar kalau Ray ingin sekali keluar dari kelompok. Lonnie tidak bisa menerima hal tersebut, sebab Lonnie mendengar kalau Ray merupakan debt collector terbaik nomor 1 di New Jersey. Ray pun mengatakan kalau dia mempunyai kesepakatan dengan Michael, dan dengan segala hormat, karena bisnis Michael dengan bisnisnya sangatlah berbeda, dia tidak ingin melanjutkan pekerjaannya. Antonio dan Lonnie tertawa mendengar itu, sebab dia tidak peduli dengan bagaimana perasaan Ray saat ini, karena jika dia tidak mau bekerja dengan dirinya, bisa saja keselamatan keluarganya menjadi terancam. Ray lalu menemui Iggy dan mengatakan kalau dia tidak bisa bekerja dengan orang seperti Lonnie, sebab anak-anaknya masih menganggap kalau ayahnya masih bekerja menjadi orang baik. Ray tidak ingin menjadi pembunuh ataupun menjadi pembunuh bayaran, karena yang Ray inginkan hanyalah hidup tenang, memulai kehidupan baru dengan membuka restoran bersama keluarganya. Iggy pun hanya mengatakan kalau itu tidaklah semudah yang dibayangkannya. Apalagi Antonio, orang yang selama ini membuat Lonnie bisa naik ke atas, ada di belakangnya.
Namun mungkin jika Antonio mati, Ray bisa bebas keluar dari dalam kelompok. Ray pun berencana untuk pulang dari sana. Tetapi sebuah panggilan telepon dari Alice yang mengatakan kalau dia beserta dengan anak-anak sangat bahagia karena bisa memiliki restoran keluarga, membuat Ray berpikir keras tentang bagaimana caranya dia bisa keluar dari kelompok. Tiba-tiba ide pun terlintas di pikirannya. Ketika tak sengaja, dia melihat Antonio yang telah keluar dari dalam klub. Ray menyusul Antonio yang saat ini berada di dalam sebuah klub malam. Dia lalu mendekatinya setelah melihat kalau Antonio mencoba membius seorang wanita dengan narkoboy. Ray kemudian mencekik Antonio sehingga membuat para anak buah Antonio pun bereaksi. Sebenarnya keberadaan Ray di sana hanya ingin memperingatkan Antonio kalau dia bukanlah orang yang bisa diatur seenaknya. Tetapi kedatangan tiba-tiba Holden ke sana dengan menodongkan pistol kepada Ray malah membuatnya tak sengaja membunuh Antonio. Tell Lonnie I'm out. Jelas saja kematian Antonio membuat Lonnie sangat murka. Apalagi dia mendengar langsung ketika Antonio mati di sambungan telepon mereka. Danny yang kebetulan masih berada di luar klub tak sengaja mendengarkan percakapan anak buah Lonnie yang mengatakan kalau bos mereka saat ini sedang marah sebab perbuatan Ray yang telah membunuh keponakannya telah menyebabkan bosnya bertindak dengan mengirimkan beberapa orang untuk membunuh Ray beserta dengan keluarganya. You look so tired. Come over here. Melihat suaminya yang penuh dengan beban dan pikiran, Alice pun mencoba memijat pelan Ray di dalam kamar agar suaminya itu terbebaskan dari segala pikiran yang membelenggu pikirannya. Namun tak lama, Siobhan masuk ke dalam kamar untuk memberikan ayahnya telepon miliknya yang sedari tadi berdering. Siobhan tak sengaja mengangkat telepon tersebut dan temannya Danny hanya mengatakan kalau ayahnya tak perlu datang ke toko biasa karena rokok telah habis. Mendengar hal tersebut jelas membuat Ray dan Alice panik, yang kemudian meminta Siobhan dan Henry segera bersembunyi dari segala kemungkinan yang mungkin membahayakan nyawa mereka semua. Dalam sambungan telepon itu, Danny mengatakan kalau Harry saat ini sedang menuju ke rumahnya dengan membawa beberapa bawahan Lonnie, dan menyarankan Ray agar dia segera menuju ke restoran karena dia akan memberikan sejumlah uang kepada Ray untuk dia bisa segera keluar dari kota ini. Namun sebelum Ray pergi, dia akan lebih dulu membunuh orang-orang yang telah sampai di dalam rumahnya. Ray ingin sekali membunuh Harry, namun melihat istri beserta dengan kedua anaknya berdiri melihat apa yang dilakukannya, dia pun tak jadi membunuh Harry dan memilih pergi menuju ke restoran bersama dengan keluarganya. Sesampainya di restoran, Ray lalu berbicara jujur kepada kedua anaknya kalau dia sudah tidak lagi bekerja di kepolisian semenjak 5 tahun yang lalu. Dan orang-orang yang barusan menyerang mereka dulunya merupakan rekanan ayahnya bekerja. Selama 5 tahun ini, dia bekerja dalam hal yang tak baik untuk orang-orang tak baik. Sebab pekerjaannya sebagai polisi tidaklah cukup untuk memberikan mereka yang terbaik dari segalanya. Segala sesuatu yang tidak pernah ayahnya miliki saat tumbuh dewasa. Sebagai orang dewasa, kadang-kadang mereka harus melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan demi bertahan hidup, agar membuat segalanya lebih baik bagi diri kita sendiri. Ray lalu berbicara empat mata dengan Danny yang memintanya untuk segera keluar dari kota ini dengan menggunakan mobilnya. Sebab dia tidak percaya kalau Ray berbuat nekat dengan membunuh keponakan Lonnie Castigan. Mendengar nama itu agak membuat Alice terkejut. Namun belum juga mereka melanjutkan obrolan mereka, beberapa anak buah Lonnie telah sampai di restoran tersebut. I got this. Just watch the kids, okay? Danny, turn the lights on!
Danny kemudian meminta Ray untuk segera pergi dari sana, sebab dia akan tetap berada di sini menahan anak buah Lonnie yang mungkin menuju ke restoran. Ray bersama dengan keluarganya pun mengikuti permintaan dari Danny. Namun yang tak diduga, ternyata Holden telah menunggu Ray dari pintu belakang restoran. Ray pun tersadar dari pingsannya dan saat ini berada dalam kondisi terikat bersama dengan Alice. Melihat keberadaan Iggy di sana jelas membuat Ray sangat marah karena dia berpikir kalau Iggy telah mengkhianatinya. Namun Iggy meminta Ray untuk tetap tenang sambil menawarinya rokok agar dia bisa berpikir lebih santai lagi. Sementara itu, Siobhan dan Henry kini berada di klub bersama dengan Lonnie yang terlihat sangat bersedih dan marah atas kematian Antonio. Sambil bercerita tentang bagaimana dari kecil Antonio tumbuh di bawah didikannya. Put him in the office. Out of my seat, Ken. Tak lama, Lonnie pun masuk ke dalam ruangan di mana Ray berada dan sangat terkejut melihat keberadaan Alice yang juga berada di tempat tersebut. Lonnie bertanya kepada Alice tentang di mana dia dibesarkan karena melihat dirinya itu mengingatkan Lonnie tentang kejadian masa lalunya yang 20 tahun lalu pernah mendapatkan luka di matanya akibat ulah dari seorang gadis muda. Selama ini dia mencarinya dan ternyata gadis yang 20 tahun lalu dilatih menjadi seorang mesin pembunuh oleh kedua orang tuanya malah hanya menjadi ibu rumah tangga. Melihat wajah tampang bodoh suaminya, Lonnie pun menduga kalau selama ini Ray tidak tahu dengan masa lalunya, padahal dulunya Alice adalah nona kecil Lady and the Blade, sang mesin pembunuh dari anak jagal. Alice pun akhirnya berbicara jujur kepada Ray kalau apa yang dibicarakan oleh Lonnie itu benar adanya, namun itu sudah sangat lama sebelum mereka berdua bertemu. Michael adalah orang yang selama ini telah banyak membantu dirinya sebab dia berteman baik dengan kedua orang tuanya dan Michael jugalah yang telah mengadopsi dirinya serta memberikan nama dan juga kehidupan barunya agar dia terlepas dari bayang-bayang masa lalunya. Alice lalu mengambil rokok yang diberikan oleh Iggy dan menyadari kalau di dalam bungkus rokok tersebut terdapat kunci untuk membuka rantai yang mengikatnya. Dan sebuah kode dari Iggy membuat Alice tahu dengan apa yang harus dilakukannya saat ini. Mendengar adanya keributan di luar sana, Siobhan meminta adiknya bersembunyi di dalam kotak kosong, sementara dia akan tetap berada di luar menjaga adiknya dari orang-orang yang berusaha mengganggu mereka. Dua mobil berisikan anak buah Lonnie pun datang ke sana, yang kemudian segera memerintahkan mereka semua masuk menyerang, membunuh semua orang-orang yang ada di dalam sana. Sementara itu di dalam sana, Iggy meminta maaf kepada mereka berdua karena dia tidak mengatakan rencananya agar semua berjalan sesuai harapannya meskipun dia agak meleset dari perhitungan. You two got something to say? Alice yang tidak ingin kehilangan Lonnie meminta mereka mengikuti rencananya karena dia ingin memastikan malam ini Lonnie Castigan mati. Alice ingin 2 tembakan atau sayatan karotis di setiap anak buahnya memastikan semuanya mati agar kehidupan mereka damai setelah ini. Ray yang mendengar bagaimana istrinya berbicara hanya bisa menghela nafas karena ternyata selama ini istrinya merupakan pembunuh bayaran yang lama bekerja untuk Michael sebelum dirinya. Jadi yang bisa Ray lakukan saat ini hanyalah menuruti permintaan istrinya demi bisa hidup tenang bersama dengan kedua anak mereka. Kedua pasangan ini pun menggila, membunuh setiap orang yang masuk ke dalam sana dan Alice terlihat sangat brutal. Sampai-sampai membuat Ray makin tak percaya kalau wanita yang ada di hadapannya itu bukanlah istrinya. Take this. Forget the kids. Ray berusaha menenangkan putrinya sebab dia telah membunuh salah satu di antara anak buah Lonnie dan mengatakan kalau tindakannya itu tidaklah salah karena dia sedang berusaha melindungi dirinya sendiri serta adiknya. Dan tak lama, Alice juga masuk ke dalam sana. Mereka berempat lalu berkumpul untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Ray lalu mengatakan kalau mereka harus segera keluar dari sini melalui pintu belakang dan memulai hidup yang baru dengan identitas yang baru.
Mendengar itu, Alice jelas menolaknya. Sebab untuk apa mereka harus selalu melihat ke belakang jika saat ini mereka mempunyai kesempatan untuk merubah semuanya. Dia sudah bosan dengan semua itu. Maka inilah saatnya mereka harus berjuang demi keutuhan keluarga mereka serta masa depan dari mereka sendiri. I think our dad married John Wick. Oh, shit. Iggy yang melihat sahabat baiknya mati sangat begitu marah, yang kemudian mengeluarkan senjata yang tersimpan di dalam klub untuk membunuh mereka semua tanpa sisa. Hell is having a sale on asshole. Sebelum Ray keluar, dia bertanya kepada Alice tentang kenapa dirinya tidak pernah menceritakan semuanya kepada dirinya. Alice pun hanya mengatakan kalau dia takut menceritakan semuanya, karena dia tidak ingin Ray berpikiran negatif tentang dirinya. Segera setelah itu, mereka pun berdua keluar dari klub untuk membunuh anak buah Lonnie yang tersisa. Alice meminta Ray untuk tidak membunuh Lonnie, karena dia ingin menyelesaikan masa lalunya. Ray pun mengiyakan permintaan istrinya, dan akan pergi menghadapi Holden. Dengan sebuah pisau di tangannya, Alice pun menghadapi masa lalunya. Sebelum Lonnie benar-benar pergi ke alam baka, dia mengatakan dulu kepada Alice kalau dirinya memiliki mata yang sama dengan kedua orang tuanya, yang jelas membuat Alice sangat marah sehingga menancapkan pisau yang dia bawa itu ke kepala Lonnie. And your father. Keluarga kecil itu pun berkumpul kembali setelah serangkaian peristiwa buruk mereka, dan mereka sangat bersyukur bisa melewati semua itu demi masa depan mereka. Dan sebelum film berakhir, 3 bulan setelah peristiwa itu, Alice beserta dengan Ray akhirnya membuka restoran pertama mereka. Di dalam sana terlihat juga Iggy dan Danny beserta dengan kedua anak mereka, menikmati suasana hari pertama di dalam restoran. Hingga beberapa orang masuk ke dalam sana dengan menodongkan pistol ke arah mereka semua. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!